Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Alamat instansi saya Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 9, Palu, Sulawesi Tengah. Saya dapat dihubungi melalui email mail.jket@gmail.com. Beberapa mata kuliah yang biasa saya ampu adalah keterampilan dasar atletik, pembelajaran atletik, perkembangan peserta didik, permainan petang, dan sosiologi olahraga. Di kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang biasa saya ampu, yaitu mata kuliah perkembangan peserta didik. Mata kuliah perkembangan peserta didik merupakan mata kuliah yang wajib diprogramkan oleh semua mahasiswa pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Mata kuliah ini memiliki kode A00171002, terjadwal pada semester 2, dan jumlah SKS-nya adalah 2. Mata kuliah perkembangan peserta didik ini pada hakikatnya adalah mata kuliah yang membahas tentang hakikat perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, implikasi perkembangan terhadap pendidikan, dan tugas serta karakteristik perkembangan dalam setiap fase peserta didik yang meliputi fisik motorik, intelektual, bahasa, emosi, sosial, kepribadian, dan kesadaran beragama. Dalam mempelajari mata kuliah perkembangan peserta didik ini, kemampuan yang diharapkan nantinya dimiliki oleh mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat mengenali konsep dasar, pengertian, dan ciri-ciri perkembangan. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengenali hukum, prinsip perkembangan, dan implikasinya terhadap pendidikan. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Dalam hal ini adalah genetika. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Dalam hal ini adalah lingkungan dan kematangan. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengelompokkan tugas-tugas perkembangan setiap fase perkembangan. Selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik perkembangan anak usia dini, mencakup fisik, motorik, intelektual, bahasa, dan emosi. Selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik perkembangan anak usia dini, mencakup sosial, kepribadian, dan kesadaran beragama. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik perkembangan anak usia sekolah, mencakup fisik, motorik, intelektual, bahasa, dan emosi. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengemukakan karakteristik perkembangan remaja, mencakup fisik, motorik, intelektual, bahasa, dan emosi. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengemukakan karakteristik perkembangan remaja, mencakup sosial, kepribadian, dan kesadaran beragama. Selanjutnya atau yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis masalah perkembangan anak usia dini, mencakup fisik, motorik, intelektual, bahasa, dan emosi. Materi pembelajaran dalam mata kuliah perkembangan peserta didik ini meliputi yang pertama, konsep dasar, pengertian, dan ciri-ciri perkembangan. Selanjutnya, hukum, prinsip perkembangan, dan implikasinya terhadap pendidikan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, dalam hal ini adalah genetika. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, dalam hal ini lingkungan dan kematangan. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan yang meliputi pengertian, sumber, dan tugas perkembangan setiap fase perkembangan. Selanjutnya, karakteristik perkembangan anak usia dini, mencakup fisik, motorik, intelektual, bahasa, dan emosi. Selanjutnya, karakteristik perkembangan anak usia dini, mencakup sosial, kepribadian, dan kesadaran beragama. Berikutnya, karakteristik perkembangan anak usia sekolah, mencakup fisik, motorik, intelektual, bahasa, dan emosi. Selanjutnya, karakteristik perkembangan remaja, yang mencakup fisik, motorik, intelektual, bahasa, dan emosi. Selanjutnya, karakteristik perkembangan remaja, yang mencakup sosial, kepribadian, dan kesadaran beragama. Yang terakhir, masalah perkembangan anak usia dini, yang meliputi fisik, motorik, intelektual, bahasa, dan emosi. Untuk mode perkuliahan, dalam mata kuliah perkembangan peserta didik ini
yaitu meliputi blended learning yang terdiri atas luring dan daring. Luring terbagi atas pembelajaran tatap muka langsung di kelas dan penugasan terstruktur. Adapun daring dilakukan via Zoom dan LMS. Metode pembelajaran dan interaksi dengan mahasiswa dalam mata kuliah perkembangan peserta didik ini adalah sebagai berikut. Metode pembelajarannya meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi, case method, project based learning, dan pemberian tugas terstruktur dan mandiri. Adapun interaksi dengan mahasiswa dilakukan dengan yang pertama pertemuan atau diskusi tatap muka langsung di kelas, yang kedua diskusi via WhatsApp, dan yang ketiga adalah diskusi via LMS. Komponen dan sistem penilaian dalam mata kuliah perkembangan peserta didik ini yaitu yang pertama pemberian tugas proyek kelompok dengan bobot 40%. Selanjutnya pemberian tes formatif dengan bobot 40%. Dan pemberian tugas analisis kasus dengan bobot 20%. Nilai akhir yaitu atau sama dengan nilai tes formatif ditambah nilai tugas analisis kasus ditambah nilai tugas proyek kelompok. Baik, itulah tadi deskripsi singkat tentang mata kuliah perkembangan peserta didik yang biasa saya ampu atau ajarkan. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan video pengajaran mata kuliah tersebut yang dilakukan secara bertatap muka langsung di kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi kita di MK Perkembangan Peserta Didik pertemuan ke-10 ya. Sebelum kita memulai aktivitas perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Alif bisa ya? Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Alif telah memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran juga saya mau bertanya, sudah mengisi absen semua? Sudah. Oke, bagus. Karena saya 15 menit ya. Saya hanya kasih toleransi 15 menit. Kalau lewat, saya nyatakan tidak hadir atau apa. Dan bagaimana dengan materinya? Apakah sudah di-download? Sudah. Oke, bagus ya. Materi kita pada hari ini adalah karakteristik perkembangan anak usia sekolah, fisik, motorik, bahasa, dan emosi. Fisik itu berkaitan dengan tubuhnya, jasmanianya, kemudian motorik, gerak tubuhnya, bahasa berkaitan dengan media atau alat cara dia berkomunikasi, dan emosi itu berkaitan dengan perasaan atau suasana hatinya. Nah, sebelum lebih jauh, saya mau tanya dulu tentang materi minggu lalu, karena ini sebenarnya masih berkaitan ya, karena anak usia sekolah itu adalah kelanjutan dari materi minggu lalu tentang anak usia dini. Ada yang masih ingat poin-poin penting dari minggu lalu? Atau apa definisi anak usia dini? Ada yang masih ingat? Siapa ya? Alif, bisa ya? Ya, baiklah. Jadi, menurut saya itu Pak, anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 8 tahun dengan ciri utamanya yaitu aktif, kemudian rasa ingin tahunya itu tinggi, kemudian dia itu kreatif, ceroboh, dan egosentris Pak. Kemudian dia juga itu senang bermain, senang meniru, dan senang berfantasi. Itu saja Pak. Oke, bagus ya, betul Alif yang definisinya. Berarti saya yakin kalian mempelajari tentang materi minggu lalu, masih diingat atau dihafal ya. Itu dia tadi, anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 8 tahun dan ciri-cirinya sebagaimana yang dikatakan oleh Alif. Nah, sekarang tentang anak usia sekolah. Ini pengertian anak usia sekolah. Jadi definisi anak usia sekolah itu ada 2. Kalau menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, anak usia sekolah yaitu anak yang digolongkan pada usia 7 sampai 15 tahun. Nah, sementara di Indonesia lazimnya anak usia sekolah itu 6
sampai 12 tahun menurut Kemenkes 2008. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, maka definisi yang akan kita pakai pada pembelajaran hari ini adalah 6 sampai 12 tahun ya. Saya ulang, anak usia sekolah itu 6 sampai 12 tahun. Ya. Oke, next. Nah, ini perkembangan fisik dan motorik anak usia sekolah. Pada aspek fisik yang terjadi adalah perubahan pada tulang, otot dan lemak, gigi, sistem persarafan, fungsi organ-organ tubuh. Nah, di sini otot dan fungsi organ-organ tubuhnya semakin bagus. Makanya di fase inilah baru diadakan yang namanya olahraga untuk anak SD ya. Namanya kalau tidak salah O2SN. Nah, baru di sini diadakan, dimulai. Kemudian pada aspek motorik, yang begitu tampak adalah yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri. Kemudian keterampilan menolong orang lain. Nah, selanjutnya ada namanya keterampilan sekolah dan keterampilan bermain. Apabila mendapatkan kesempatan lebih, maksudnya kalau guru dan orang tua memberikan perhatian dalam pembinaan yang lebih terhadap motorik, yang berkembang dengan baik adalah yang pertama berjalan, berlari, kemudian mendaki, memanjat, meloncat, berjingkat, berguling, lompat tali, menyepak atau menendang ya, melempar, memukul, dan berenang. Nah, itu ya kira-kira yang tampak pada perkembangan motorik. Sebelum lanjut lebih jauh lagi, saya mau minta satu orang bantu saya untuk menyebutkan contoh-contoh dari berbagai keterampilan yang berkembang di masa keterampilan motorik yang berkembang di masa anak usia sekolah. Keterampilan menolong diri sendiri, keterampilan menolong orang lain, keterampilan sekolah, keterampilan bermain. Saya mau Clement, bisa ya? Baik, contoh perkembangan motorik pada usia sekolah itu ada 4. Yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri. Keterampilan menolong diri sendiri itu antara lain keterampilan makan, keterampilan mandi, keterampilan berpakaian sendiri, dan keterampilan merapikan tempat tidur sendiri. Kemudian contoh keterampilan menolong orang lain. Contohnya itu membantu ibu mencuci pakaian, membantu ibu mencuci piring, membantu ibu membersihkan rumah, dan membantu ibu dan ayah membersihkan halaman. Kemudian contoh keterampilan sekolah. Contoh keterampilan sekolah, keterampilan menulis, dan keterampilan menggambar. Contoh keterampilan olahraga atau keterampilan bermain olahraga tradisional, dan olahraga permainan sepak bola. Terima kasih. Oke, bagus. Terima kasih Clement atas jawabannya. Betul ya, saya sependapat dengan contoh-contoh yang disampaikan oleh Clement. Keterampilan menolong diri sendiri itu masuk di dalamnya keterampilan makan, minum, berpakaian sendiri, mandi sendiri. Kemudian kalau keterampilan menolong orang lain, membantu ayah dan ibu membersihkan. Kemudian keterampilan sekolah, melukis, menulis, menggambar. Kalau keterampilan bermain masuk di dalamnya bermain olahraga, misalnya sepak bola atau olahraga tradisional ya. Bisa dipaham ya. Bagus Clement. Oke, next. Nah, usaha memaksimalkan perkembangan fisik dan motorik anak usia sekolah. Ini sangat penting kalau kalian nanti jadi guru atau orang tua. Ini harus diperhatikan untuk memaksimalkan perkembangan fisik dan motorik anak usia sekolah. Mereka harus diarahkan pada kegiatan positif seperti pendidikan jasmani, olahraga, rekreasi, bermain kreatif, dan kesenian. Kalau olahraga dan pendidikan jasmani itu sudah jelas ya, sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kedua jenis kegiatan ini mampu membuat fisik dan motorik anak usia sekolah menjadi lebih baik. Kalau pendidikan jasmani sudah ada penelitiannya, pernah dilakukan oleh salah satu dosen kalian, Pak Didik ya, pernah meneliti tentang dampak pendidikan jasmani terhadap perkembangan motorik kasar, dan itu terbukti berhasil, ada pengaruhnya. Kemudian olahraga juga sudah terbukti melalui penelitian. Olahraga mampu membuat motorik kasar anak
usia sekolah menjadi lebih baik. Olahraga yang pernah menjadi bahan penelitian itu adalah olahraga senam irama. Itu mampu membuat motorik kasar anak usia sekolah menjadi lebih baik. Terus ada rekreasi, kemudian bermain kreatif dan kesenian. Saya mau lagi satu deh yang menjelaskan atau menyebutkan contoh-contohnya. Rekreasi yang bagaimana, bermain kreatif yang bagaimana, dan kesenian yang bagaimana yang kira-kira cocok untuk meningkatkan fisik ataupun motorik. Ada yang bisa? Ini ya, ketua kelas. Oke, silakan. Bapak, kalau menurut saya di sini contoh dari kegiatan rekreasi yang bisa membantu perkembangan motorik itu seperti berkebun atau hiking, sama seperti mendaki gunung. Terus contoh dari kegiatan bermain kreatif yang bisa membantu perkembangan motorik itu seperti bermain Lego dan bermain menyusun istana dari pasir. Lalu contoh dari kegiatan kesenian yang bisa membantu perkembangan motorik itu serta menari, melukis, bermain alat musik seperti gitar, piano, drum, dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Fataya, ketua kelas. Ya, bagus jawabannya ya. Berarti kalian sudah baca memang materinya. Sudah bisa menyebutkan contoh-contohnya dengan baik. Oke, next kita pindah ke materi atau slide selanjutnya. Nah, ini berikutnya adalah perkembangan bahasa anak usia sekolah. Definisi dari perkembangan bahasa yaitu kemampuan individu untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Komunikasi ini dipergunakan untuk menjalin relasi dengan orang lain sehingga kita bisa merasa menjadi bagian dari lingkungan. Nah, bisa dilihat itu ada dari tahun ke tahun perkembangan anak usia sekolah. Ketika anak usia sekolah berada di usia 6 tahun, yang tampak atau berkembang dengan baik adalah yang pertama berbicara tanpa henti atau cerewet ya. Kemudian banyak bertanya. Kemudian di masa ini juga kosakatanya terdiri dari 10.000 sampai 14.000 kata. Kemudian struktur kalimatnya tepat. Kemudian sering berbicara sendiri. Kemudian sering meniru kata-kata populer atau jorok ya. Kemudian sering bercerita lelucon yang lucu-lucu. Kemudian senang mengarang cerita. Kemudian sering melakukan dui bahasa dengan spontan. Misalnya kadang dia berbicara bahasa Indonesia, dia campur dengan bahasa Inggris, atau mungkin lebih lagi, menggunakan bahasa daerah. Itu di usia 6 tahun. Nah, di usia 7 tahun, yang tampak itu biasanya adalah senang bercerita, yang pertama. Kemudian yang kedua, sering bercakap-cakap seperti orang dewasa. Kemudian menggunakan gerak tubuh sebagai penunjang. Kemudian sering mengkritik hasil karyanya sendiri. Kemudian membesar-besarkan kejadian. Sering berbicara yang tidak masuk akal ya. Di luar kejadian nyatanya dia besar-besarkan. Kemudian sering menggambarkan pengalaman secara rinci. Kemudian senang menulis catatan singkat untuk temannya. Kemudian memahami dan menjalankan perintah secara bertahap. Kemudian selanjutnya di usia 8 tahun, yang terjadi adalah yang pertama, yang paling tampak. Yang pertama adalah senang bahas lelucon, masih sama ya seperti di fase selanjutnya, fase sebelumnya. Kemudian membaca dan memahami. Kemudian menulis surat buat teman. Kemudian bisa mengkritik dan memuji. Kemudian sering mengulang kata-kata populer atau umpatan. Kemudian menggunakan bahasa kode. Kemudian bercakap-cakap dengan orang dewasa secara lancar. Itu di usia 8 tahun. Nah, di usia 9 sampai 10 tahun, yang paling tampak itu adalah pertama senang berbicara, tapi tidak jelas. Kemudian mengungkapkan perasaan melalui kata-kata. Kemudian memahami dan menggunakan bahasa sebagai sistem komunikasi. Kemudian sering menggunakan ucapan populer, masih sama ya, masih sering dia gunakan di usia 9 sampai 10 tahun. Kemudian mengenali jika ada kalimat yang tata bahasanya tidak tepat. Nah, selanjutnya di usia 11 sampai 12 tahun, yang pertama adalah semakin mantap cara berbahasanya, cara berkomunikasinya. Kemudian senang berargumentasi. Kemudian semakin menguasai kosakata yang kompleks. Kemudian bertambah 4.000 sampai 5.000 kata yang baru setiap tahun. Kemudian senang menjadi pendengar yang suka berpikir. Kemudian menguasai beberapa gaya bahasa. Maksudnya
dia bisa menempatkan bahasa apa yang kalau untuk pergaulan dengan teman, dan gaya bahasa apa kalau untuk orang tua maupun guru. Itu ya yang terjadi pada anak usia sekolah, perkembangan bahasanya. Oke, next. Oke, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Ini sangat penting diketahui kalau kalian nanti jadi orang tua maupun guru. Yang pertama, kondisi kesehatan. Contohnya misalnya kalau orang yang bermasalah lidahnya, itu pasti akan kesulitan dalam berbahasa ya. Kemudian yang kedua, faktor asupan gizi. Asupan gizi ini sangat mempengaruhi intelijensi. Banyak makanan tertentu yang bagus untuk kecerdasan. Kecerdasan sangat bagus untuk perkembangan bahasa. Kecerdasan berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Kemudian status sosial ekonomi. Ya. Sosial ekonomi yang baik bisa membuat orang cukup gizinya. Bagus dalam memperoleh gizi, dalam menunjang gizi. Gizi adalah sesuatu yang berpengaruh terhadap intelijensi. Intelijensi berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Kemudian jenis kelamin. Menurut penelitian, ketika seseorang berada di usia anak sekolah, yang bagus perkembangan bahasanya adalah perempuan. Ya, lebih bagus daripada laki-laki, yaitu perempuan. Kemudian hubungan dalam keluarga. Maksudnya kalau ayah ataupun orang tua itu janganlah otoriter, harus demokratis. Demokratis ini bisa membantu perkembangan bahasa. Terus yang terakhir adalah akses komunikasi. Seperti televisi, penggunaan televisi ataupun gadget, internet, itu tidak apa-apa. Itu bisa membantu perkembangan bahasa anak, tetapi digunakan dalam porsi yang tidak berlebihan ya. Oke. Next. Perkembangan emosi pada anak usia sekolah. Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya mau satu orang dulu. Ada tidak yang tahu apa itu emosi, definisinya? Saya mau tunjuk saja ya. Mawada. Oke, baik. Menurut saya Pak, di bagian perkembangan emosi pada anak usia sekolah, yaitu menurut saya emosi adalah reaksi yang dialami manusia sebagai respon terhadap peristiwa atau situasi yang sedang terjadi. Oke, bagus jawabannya Mawada. Setuju ya dengan definisi itu. Tapi di sini saya juga punya definisi lain yang saya dapatkan dari sebuah literatur. Mari kita simak sama-sama ya. Oke, emosi adalah suasana keadaan individu yang terdapat di dalam diri yang memberikan rasa maupun warna seperti rasa senang, bahagia maupun takut. Itu ya definisinya. Oke, kemudian apa yang terjadi, bagaimana emosi pada anak usia sekolah dari tahun ke tahun. Ini saya dapatkan dari jurnal Masari dan kawan-kawan 2021. Kalau di 5-6 tahun, yang terjadi adalah mereka sudah bisa memahami aturan, kemudian memahami keadilan, kemudian mampu menjaga rahasia. Di 7-8 tahun mereka sudah bisa menginternalisasikan rasa bangga, kemudian menginternalisasikan rasa malu, kemudian memahami perasaan diri sendiri, kemudian memahami perasaan orang lain. Itu di 7-8 tahun. Di 9-10 tahun mereka mampu untuk mengatur rasa takut. Jadi sudah bisa mengendalikan rasa takut ketika orang sudah di 9-10 tahun. Kemudian mampu untuk mengatur marah. Kemudian mampu untuk mengatur rasa sedih. Selanjutnya di 11-12 tahun, yang paling menonjol adalah mereka sudah bisa memahami atau memahami hal yang baik dan buruk. Kemudian mereka sudah bisa paham mengenai norma dan nilai yang berlaku. Ini berkaitan dengan peraturannya. Mereka sudah tahu tentang peraturan di 11-12 tahun. Oke, next. Yang mempengaruhi emosi anak. Secara garis besar sebenarnya dua ini yang paling besar, meskipun masih banyak faktor-faktor lain ya. Tapi yang paling dominan adalah kedua faktor ini. Ya, jelas ya? Pak, boleh bertanya? Bisa Bapak jelaskan mengenai kedua, apa maksud dari poin yang ada di slide ini? Di sini saya masih punya rasa kebingungan, Pak. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya, Ferdi.
mengenai kedua faktor ini ya, penjelasan mengenai kedua faktor ini. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu bisa mempengaruhi emosi anak. Maksudnya begini, di lingkungan keluarga itu kan ada ibu, bapak, sama orang tua lainnya ya. Mereka itulah yang mendidik anak ini. Pola didikan mereka yang akan membentuk dari emosi si anak. Kalau orang tuanya otoriter misalnya, tentu berbeda tingkat emosinya atau perkembangan emosinya dengan anak yang dididik dengan lemah lembut, pasti berbeda emosinya, perkembangan emosinya. Kemudian yang kedua, faktor keadaan anak. Misalnya begini, si anak itu punya kekurangan misalnya, keadaannya, dia cacat misalnya. Tentu dia emosinya lebih dia mudah sedih, ya, mudah murung, tidak percaya diri ya, rendah diri. Kurang lebih seperti itu ya. Bagus pertanyaannya. Oke, saya pikir tidak lagi bertanya ya. Oke, saya akan kasih tugas ya. Tugasnya mudah. Kalian cukup mereview jurnal tentang perkembangan peserta didik anak usia sekolah berkaitan dengan fisik, motoriknya, emosinya dan bahasanya ya. Kalian review, kemudian bikin resumenya, dikumpul minggu depan ya. Jangan lupa. Setelah itu jangan lupa juga tugas di LMS, ada kuis di situ, tolong dikerjakan ya. Dikumpul juga minggu depan. Saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di lain kesempatan. Saya yakin mungkin masih ada yang belum jelas, tapi kalau kalian baca-baca kembali materinya di rumah, mungkin nanti akan timbul pertanyaan. Boleh ditanyakan di lain kesempatan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.